Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu bersama Ibu Gina. Iya, kali ini Ibu akan membahas mengenai TO9 UTBK. Oke, saksikan terus ya. Baik, kita lanjutkan kembali ke nomor 71. Selama fase fotosistem 2, dari fotosintesis terjadi aliran elektron non-siklik transfer elektron. Oke, suatu herbisida bekerja menginhibisi transport elektron dari plasmaphenyl ke sitokrom B dan menyebabkan akumulasi H+ di dalam tilakoid. Tumbuhan yang terpapar langsung dengan herbisida tersebut perlahan-lahan akan mati karena apakah A. Cahaya tidak lagi masuk ke dalam fotosistem 2 atau B. Terbentuknya hidrogen peroksida ataukah C. O2 menjadi sangat reaktif ataukah B. Produksi ATP terhenti ataukah E. Cahaya tidak lagi masuk ke dalam fotosistem 1. Baik, sekarang maksud Regina kita telusuri dulu keadaannya. Kita telusuri dulu. Oke. Nah, saat terjadi transfer elektron, oke. Apakah kalian masih ingat transfer elektron yang terjadi pada reaksi terang? Ya, pada reaksi terang ini terjadi pemindahan ion H+, tepatnya dalam tilakoid. Ya. Nah, jadi saat di P680 ketika ada energi foton yang masuk, nah di sini nanti akan terjadi proses eksitasi elektron yang kemudian si elektron ini akan ditangkap oleh akseptor elektron bernama plasmaphenyl. Kemudian dari plasmaphenyl akan dioverkan lagi ke sistem sitokrom. Disebutnya sitokrom B0 sampai F kompleks ya. Jadi ini disebutnya sistem sitokrom. Selanjutnya akan ke plastosianin dan selanjutnya akan ke P6, maksudnya P700. Oke. Nah, saat si H+ atau si elektron di over pada akseptor elektron tadi, ternyata pada sistem sitokrom ini dihasilkan bonus. Bonusnya berupa P atau fosfat, yang nantinya P ini akan diikat, ditangkap oleh ADP sehingga akan membentuk ATP. Oke, nah, jadi selanjutnya dari P700 ini, di sini pun kan ada yang tereksitasi lagi sebanyak 2 elektron. Ini pun sama ya, sebanyak 2 elektron. Oke, nah seperti itu ya kurang lebih. Untuk kalau yang terjadi dari P680 ke P700 itu biasanya dinamakan dengan fosforilasi non siklik. Tapi kalau dari P700 kemudian nanti ini kembali lagi atau ditangkap dulu oleh ferredoksin dan kembali lagi ke sistem sitokrom, kembali lagi ke P700 dan muter-muter di sini aja. Nah, ini baru dinamakan sebagai fosforilasi siklik. Oke. Nah, katanya di sini apa yang terjadi jika terdapat tumbuhan yang terpapar herbisida dan perlahan-lahan katanya akan mati. Kenapa? Nah, karena di sini si herbisida yang dimaksud dia menghambat transfer elektron dari plasmaphenyl ke sitokrom B. Jadi, ketika terjadi pemindahan elektron atau pemindahan H+ tadi ya, di sini dihambat atau di sini terjadi
terjadi penambahan inhibitor berupa herbisida. Berarti kan di sini akan terhenti atau tidak akan terjadi karena dihambat oleh herbisida tadi. Nah, alhasil pasti pemindahan ion H+ tersebut tidak akan terjadi. Otomatis pembentukan ATP pun tidak akan terbentuk. Dengan demikian, tumbuhan tersebut perlahan-lahan akan mati. Dengan demikian, jawabannya pasti produksi ATP akan terhenti. Ya, jadi jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita ke 60, masuk lagi ke nomor 72. Bagian yang mengalami kerusakan pada penderita emfisema adalah, kita harus tahu dulu apa sih emfisema. Oke. Emfisema merupakan salah satu gangguan dalam pengikatan oksigen oleh alveolus. Dalam hal ini, si alveolus gagal untuk mengikat oksigen. Kenapa? Berarti di sini ada sesuatu, terjadi sesuatu di alveolus. Ya, nah biasanya emfisema ini merupakan dampak jangka panjang dari seorang perokok, ya. Dampak jangka panjang dari perokok. Nah, akibatnya si alveolus elastisitasnya itu makin berkurang. Dengan demikian akan terjadi gangguan dalam pengikatan oksigen, ya. Nah, berarti kalau kita lihat dari soal ini, bagian yang mengalami kerusakan pada penderita emfisema itu jawabannya adalah alveolus. Jawabannya adalah nomor 73. Mengapa Indonesia termasuk dalam kawasan triangle coral atau segitiga koral, ya, triangle, apa tuh? Segitiga koral atau segitiga atau kawasan segitiga terumbu karang, biasanya seperti itu, ya. Karena kan koral ini terkenal dengan terumbu karangnya. Oke. Nah, apa alasannya? Kenapa bisa terjadi demikian? Nah, di sini kita tahu bahwa bangsa kita Indonesia ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, termasuk keanekaragaman hayati dari lautannya juga, gitu. Jadi selain dari darat, lautnya juga itu sangat tinggi untuk keanekaragaman hayatinya. Oke. Nah, kenapa katanya gitu ya? Kenapa dikatakan dia termasuk kawasan triangle coral? Disebut dengan kawasan segitiga terumbu karang. Nih, alasannya pertama, Indonesia ini terbentang khususnya untuk ininya ya, wilayah yang kaya akan terumbu karang ini. Jadi terbentang, ini terumbu karang ini terbentang dari Indonesia sampai dengan Kepulauan Solomon, ya. Kepulauan Solomon. Nah, kemudian ternyata anggota dari kawasan triangle coral ini
Di sini terdiri dari 6 negara. Ada Malaysia, kemudian Indonesia, selanjutnya Filipina, Timor Leste, dan Kepulauan Solomon. Nah, dengan demikian, si triangle. Kenapa disebut triangle? Karena di sini membentuk kawasan yang membentuk bangun seperti segitiga, makanya dinamakan dengan kawasan triangle coral. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua, alasannya ini tadi ya, keanekaragaman hayati lautnya itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi benar-benar kaya. Oke. Bahkan saking tingginya ini kurang lebih menjadi rumah lebih dari 500 ya spesies terumbu karang. Oke. Selanjutnya ini pun mendukung dengan kondisi Indonesia yang ideal dalam mendukung kehidupan berbagai spesies ya. Berbagai spesies. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini untuk alasan-alasannya sebetulnya banyak ya. Sebetulnya ada beberapa, tapi yang jelas dan yang terpenting mengapa katanya dia termasuk kawasan dalam triangle coral. Nah, yang paling utama dia ini memiliki keanekaragaman laut yang paling tinggi, kurang lebih terdapat 500 spesies terumbu karang dan itu kawasannya membentuk wilayah seperti bangun segitiga. Nah, makanya dinamakan sebagai kawasan triangle coral ya. And then jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan kembali ke soal nomor 74. Seorang anak mengalami infeksi yang disebabkan oleh bakteri sehingga menyebabkan penghambatan absorpsi air pada sistem pencernaannya. Lokasi infeksi bakteri ini kemungkinan besar terjadi adalah di mana katanya terjadi infeksi pada anak, khususnya pada sistem pencernaannya yang menyebabkan adanya penghambatan dari absorpsi air. Oke, seperti kita tahu saluran pencernaan kita mulai dari mulut, kemudian nanti masuk ke dalam kerongkongan, kemudian ke lambung. Nah, dari lambung ini nanti masuk ke dalam usus. Haus dulu ya. Setelah itu ini akan masuk ke dalam usus besar yang nanti akan bermuara di bagian anus, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini usus harusnya di sini. Di sini ada bagian saluran pencernaan kita yang dinamakan dengan kolon atau usus besar. Nah, kolon ini merupakan tempat terjadinya proses absorpsi air secara besar, besar-besaran gitu ya. Nah, ini bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Oke, ini adalah kolon atau nama lainnya intestinum crassum. Nah, tentunya di sini ada pangkal dari kolon tersebut yang kita namakan dengan ombak cacing.
sebetulnya penyerapan air terbesar terjadi di umbai cacing. Namun selain itu, karena kolon di sini ada yang namanya kolon naik atau kolon ascendens, kolon mendatar, dan juga kolon menurun, kolon descendens. Nah, di sekitar kolon ini pun terjadi proses absorpsi air secara besar-besaran, ya. Nah, kemudian selain absorpsi air, juga di sini terjadi proses pembusukan makanan, khususnya pembusukan ampas makanan yang nantinya akan menjadi feses, ya. Nah, dengan demikian jika ada infeksi di bagian kolon, maka proses reabsorpsi atau maksudnya proses absorpsi air pada sistem pencernaannya akan menjadi terganggu sehingga akan menyebabkan terjadinya diare. Jadi harusnya si air ini diserap oleh tubuh, namun penyerapannya terhambat karena si bagian kolonnya sedang terinfeksi oleh bakteri. Dengan demikian, lokasi infeksi bakteri ini kemungkinan besar terjadi pada bagian intestinal crassum. Jadi jawabannya B. 75. Fase berikut merupakan fase terpendek dalam siklus sel adalah apakah fase G2, interfase, G1, mitosis, atau fase S. Nah, di sini ini tentang siklus sel, ya. Seperti kita tahu untuk siklus sel ini terdiri dari 3 hal. Kalau kita gambarkan, di sini ada yang disebut dengan fase G1, kemudian ada fase S, kemudian lagi di sini ada G2, dan di sini ada fase mitotik yang terdiri dari profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Ya. Nah, kita lihat untuk siklus sel yang paling lama ini terjadi pada tahapan interfase. Jika kita tandain wilayah interfase ini dari G1 sampai dengan G2. Ya, ini namanya interfase. Di mana di sini terjadi fase G1 kurang lebih 9 jam berlangsungnya, untuk fase S kurang lebih 10 jam, dan untuk G2 kurang lebih 1 sampai 2 jam. Ya. Nah, sisanya di sini adalah fase mitotik disebutnya. Fase mitotik ya, yang di dalam itu terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, di sini ada salah satu dari rangkaian siklus sel juga yang menyelip. Nah, ini menyelip ya, atau terdapat pada salah satu tahapan mitotik, itu namanya sitokinesis. Jadi secara garis besar, yang namanya siklus sel ini ada 3, di antaranya interfase, kemudian fase mitotik, ya, dan juga sitokinesis. Nah, dengan demikian fase terpendek dalam siklus sel itu adalah fase mitosis. Jadi jawabannya adalah D. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan video kali ini membantu teman-teman semuanya dalam memahami konsep biologi. Terima kasih banyak ya. Dadah.